Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema ya. Temanya adalah tentang kemuliaan kerajaan Allah. Nah, sesuai dengan flyer yang sudah Bapak Ibu Saudara terima ya, dalam pemberitahuan, yaitu temanya adalah tentang kemuliaan kerajaan Allah. Nah saudara, saya sempat berpikir begini ya, untuk menjelaskan, mengawali tentang penjelasan tentang kemuliaan kerajaan Allah ini. Tadi ketika ya sore saya ya sedang jogging sedikit ya, sama ini ya, ada anjing, oh jalan anjing gitu ya, saya sambil merenung-renung ini tentang kemuliaan kerajaan Allah ya. Kadang-kadang hikmat, inspirasi itu datang di mana aja saudara ya, di jalan-jalan juga bisa. Nah, terus saya ingat ya, dulu kita semua kan pernah sekolah belajar sejarah ya, tentang ada disebut masa-masa kejayaan, masa-masa keemasan dari sebuah kerajaan. Nah, dulu ada namanya kerajaan Mojopahit ya. Nah, itu sempat menjadi satu kerajaan yang kuat. Nah, rajanya Hayam Wuruk, patihnya Gajah Mada. Ingat ya, itu sangat-sangat mengagumkan sekali. Ya, mengalami kejayaan, masa keemasan. Ya, nah, saudara, kalau hari ini kita belajar tentang kemuliaan kerajaan Allah, nah, kurang lebihnya Anda punya gambaran ketika kita pernah belajar ya tentang sejarah itu. Bahkan di dalam Alkitab juga pernah ada satu kerajaan yang luar biasa yang dipimpin oleh seorang raja namanya Salomo. Ya, kerajaan itu sangat-sangat dikagumi. Bahkan banyak raja-raja di sekitar kerajaan Israel itu pada datang pengen melihat kemegahan, kemuliaan daripada kerajaan yang dipimpin oleh Salomo itu. Sehingga Salomo boleh menjadi sangat kaya karena setiap orang yang datang itu membawa upeti ya. Nah, lalu dia semakin kaya dan tambah kaya raya, ditambah kemuliaannya yang besar itu. Nah, Bapak Saudara, saya tidak panjang lebar tentang kerajaan Mojopahit ataupun kerajaannya Salomo. Tapi malam hari ini kita akan fokus kepada tema kita tentang kemuliaan kerajaan Allah. Namanya adalah kerajaan Allah. Ya. Jadi yang punya kerajaan siapa? Ya Allah. Ini kerajaannya Allah, saudara. Kalau Anda bisa melihat, pernah kagum, ya, pernah setuju dengan cerita-cerita bahkan yang ada di dalam Alkitab yang terjadi tentang Salomo, ya, tentang masa kejayaan atau masa keemasan itu. Nah, malam hari ini kalau kita mau bicara tentang kerajaan Allah, kemuliaan di dalam kerajaan Allah itu jauh melampaui semua yang pernah ada ya tentang kerajaan-kerajaan yang mengalami kejayaan di muka bumi ini. Lebih daripada itu. Kenapa? Karena yang punya adalah Allah, betul? Anda mau bandingkan dengan kerajaan siapapun juga, gak ada tandingannya. Kemuliaan kerajaan Allah itu. Nah, sempat terpikir begini. Kenapa Allah itu bikin kerajaan, lalu kerajaannya begitu mulia? Sebenarnya kerajaan yang begitu besar itu kemuliaannya siapa yang menilai? Ya, pasti bukan Allah sendiri, bukan? Pasti makhluk-makhluk atau orang-orang di sekitarnya yang melihat, umpama nih ya, umpama ya, Bu Nastiti bangun rumah megah seperti itu ya. Nah, nanti orang-orang yang di sekitarnya akan melihat rumah itu, lalu akan bilang, wow Bu, rumahnya bikin silau, kinclong, wow keren, ya megah. Lalu mulai nanya, Bu, bayari piro, gitu, harganya berapa M, gitu, ya. Pasti gitu ya. Kenapa? Nah, karena apa yang dibangun, yang didirikan oleh Bu Nastiti itu sempat menarik perhatian. Sehingga mata semua orang melihat, lalu memuji ya bangunan itu. Lalu mengatakan betapa mulianya bangunan itu. Betul? Nah saudara,
Apa yang dibangun Allah itu selalu mulia. Karena apa? Karena benihnya, dasarnya, kita tahu siapakah Allah yang punya kerajaan itu. Dia adalah Allah yang mulia. Baik dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perbuatan, semuanya nggak ada yang hina. Ya, ditambah lagi dengan kapasitas daripada Allah itu sendiri untuk membuat sesuatu yang besar, melampaui segala sesuatu, itu tidak ada kesulitan yang menghambatnya. Betul? Nah, saudara, kita lihat ya, bagaimana Allah ini memulai pekerjaannya, membangun kerajaannya tersebut. Ya, pada awalnya bagaimana? Nah, di sini kita lihat ya. Pada awalnya. Nah, kita telah biasa dengan anggapan bahwa permulaan segala sesuatu adalah hadirnya firman yang sejak semula telah berada bersama-sama dengan Allah Bapa. Karena kita yang membaca Alkitab tentu telah membaca Injil Yohanes yang berisi pernyataan ini. Perhatikan ya, ayat ini sangat populer bagi kita semuanya. Dengan ayat ini banyak orang menyangka, mengira bahwa pada mulanya adalah hal ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Di sini ada kata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi perhatikan ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, selama ini kita hanya mengetahui, kita hanya mengira bahwa pada mulanya adalah firman. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ini menunjuk kepada satu pribadi, namanya adalah Yesus. Betul? Nah, Anda lihat ya di sini perbandingannya nih. Dan bila dibandingkan dengan Ibrani 1 ayat 5 sampai 6, nampak ini adalah peristiwa yang sama saat firman itu dilahirkan. Nah, Ibrani 1 ayat 5 sampai 7, perhatikan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula, ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai. Ya, menjadi badai. Nah, terus, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Saudara, kalau dalam terjemahan TB-nya ya dikatakan pada hari ini aku memperanakkan anakku, ya. Tapi dalam terjemahan Millennium ini dikatakan engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku. Jadi Ibrani 1 ya ayat 5 dan 7 ini sama dengan apa yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu. Nah, pada mulanya dikatakan firman itu dijadikan. Nah, kalau Anda lihat tadi dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 7 bahwa firman itu dijadikan atau diperanakkan oleh Allah Bapa. Sehingga firman itu disebut anaknya Bapa. Kalau Bapak Saudara ngobrol tentang Tuhan Yesus, siapakah dia itu? Ya, pasti semua orang akan setuju bahwa Yesus itu adalah anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia yang pernah duduk di pangkuan Bapaknya, betul? Itu semua pendeta khotbah seperti itu. Ya, kenapa? Karena ada beberapa ayat yang mendukung itu. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Bapa kepada khalayak, kepada semua orang ketika Yesus tampil dibaptis. Dia keluar dari air itu, langit terbuka, lalu dari atas ada suara yang menggelegar. Inilah anakku yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan. Ada yang berteriak dari atas, menyebut Yesus itu adalah anaknya, ya. Nah, Bapak Saudara, di sini ada kata anak, ya. Anak dilahirkan, ada anak pasti ada bapaknya. Kenapa? Bapak yang di surga atau Allah itu sering kita sapa dengan Bapak kami yang ada di surga, ya. Yang kami sapa, ya loh, di surga sana itu, ya. Nah, jadi menyapa Allah yang ada di atas itu selalu kita katakan ya Bapak. Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu kita katakan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus nggak bisa dibilang Bapak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan Bapak. Ya. Bukan Bapak. Kalau Tuhan Yesus Bapak, ketika langit itu terbuka, pasti bunyinya bukan inilah anakku. Pasti bunyinya inilah aku, betul? Nah, inilah aku. Jadi kalau Bapak sendiri yang bilang, kita percaya. Yang ngomong sama yang ditunjuk, itu beda. Sang Bapak sedang ngomong menunjuk kepada si anak. Yang dimaksud adalah Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat ketiga, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Ya, nah ini yang sedikit rancu. Loh itu Pak, katanya firman itu adalah Allah. Ya, nah Allah yang kedua itu bentuknya adalah bentuk plural atau bentuk jamak. Dipakai kata Elohim. Ya, nah waktu dia bersama-sama dengan Allah, Allah yang pertama itu dipakai kata tunggal, yaitu Allah Eloah. Itu menyebut kepada satu pribadi yang namanya adalah Allah Bapa. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Elohim. Bukan Eloah, tapi Elohim, bentuk jamak, keluarga Allah, ya, keluarga Allah. Nah, saudara, saya tidak memperpanjang tentang ya Tritunggalnya, tapi paling tidak Bapak Saudara supaya tidak rancu, saya harus menjelaskan lebih dahulu sedikit ya. Nah, nanti untuk Bapak Saudara lebih lagi, Anda cari lagi di YouTube kami tentang Tritunggal, ya. Perbedaan nama Bapak dan sebagainya. Nah, di situ nanti ada penjelasan yang lebih detail lagi tentang siapa Bapak dan siapa Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita lihat di materi kita berikutnya, ya. Kalau dikatakan, ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, itu berarti kelahiran anak sulung ini bukan di dunia, tetapi di alam roh sana. Jadi, nah, dalam anggapan kita, awal dari segala sesuatu adalah ketika Allah Bapa melahirkan anaknya yang tunggal itu melalui firman yang diucapkan. Pada hari ini aku melahirkan anakku, dan lahirlah firman yang kemudian bernama Yehova dan turun ke dunia menjelma menjadi Yesus. Ya. Nah, saudara, jadi banyak orang punya berpandangan seperti itu. Ya, jadi dianggap yang pertama kali itu adalah Bapa melahirkan Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Dalam kitab Ibrani tadi dikatakan, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Ya, nah, saudara, tetapi pada suatu hari, ya, Bapak berfirman kepada saya, pada awalnya aku berencana untuk membangun kerajaan Allah, dan warganya terdiri dari keluargaku sendiri di dalamnya. Aku ingin melihat mereka semua terlihat sama dengan anakku Yehova, tidak kurang daripadanya. Itulah awal terjadinya kisah umat manusia. Nah, saudara, jadi yang disebut pada awalnya itu bukan ide atau gagasan bagaimana Tuhan Allah Bapa itu melahirkan Yesus, bukan. Ya.
Jadi ide awalnya apa? Pada mulanya apa? Yang muncul di dalam diri Bapak itu, Pak. Nah, Bapak, Saudara, Bapak itu ada sebagaimana dia ada. Kalau kita bicara tentang asal-usul Bapak, ya kita nggak ngerti. Kenapa? Dialah yang disebut Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Bapak asalnya dari mana? Dia nggak berasal dari mana-mana. Dia ada begitu aja, ada. Kenapa? Ya karena dia Allah. Betul? Tapi tentang Tuhan Yesus kita tahu kapan Tuhan Yesus itu ada, betul? Karena apa? Beberapa ayat di dalam Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ada yang berkata, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Jadi di alam roh, Tuhan Yesus pernah ada sebelum dia turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Tapi itu bukan berarti yang disebut pada mulanya. Ada yang lebih dulu. Sebelum kejadian Tuhan Yesus ada, ternyata sudah ada terlebih dahulu. Apa yang ada? Keinginan daripada Bapa untuk membangun kerajaannya. Ya. Jadi sebelum Yesus ada, Bapa sudah membuat sebuah kerajaan dulu. Yang disebut sebagai kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ya, baru setelah kerajaan Bapak itu terjadi, saya percaya pasti isinya sudah ada ya. Aneka ragam benda-benda yang ada di situ sudah ada. Kenapa? Ya namanya kerajaan kalau nggak ada isinya, itu namanya lahan kosong. Namanya kerajaan, pasti ada tahtanya, ya, pasti ada semuanya itu. Nah, saudara, fasilitas-fasilitasnya. Nah, untuk melengkapinya, apa saja yang akan ada di dalam kerajaan Allah itu, lalu Allah Bapa mulai berkata, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Lalu Yesus ada. Yesus lahir di mana? Di alam roh. Alamatnya di mana? Di kerajaan Bapaknya. Jadi Yesus dilahirkan, lalu ditaruh bersama-sama dengan Bapa di mana? Di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan Bapaknya itu. Nah setelah itu, ya setelah Yesus ada, lalu Bapak bilang sama Tuhan Yesus, ya, Nak, engkau boleh membuat segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang telah engkau buat itu, nanti engkau kumpulkan, lalu engkau buat satu kelompok, ya, lalu sebutlah itu semua namanya kerajaan surga. Jadi kerajaan Bapa itu adalah kerajaan Allah itu adalah kerajaannya Bapa. Kerajaan surga itu adalah kerajaannya Tuhan Yesus. Itu untuk membedakan ya. Nah, jadi kalau kita bilang tentang kerajaan surga, itu kita bicara tentang satu kerajaan di area atau wilayah teritorialnya Tuhan Yesus. Tapi kerajaan Allah itu jauh lebih luas daripada kerajaan surga itu. Nah itu ada ceritanya nanti. Di mana akhir daripada semuanya nanti, Alkitab bilang bahwa Tuhan Yesus akan menyatu dengan Bapaknya, ya, sehingga Bapa menjadi yang utama dari segala yang utama. Nah itu ada di mana? Ada di langit baru, bumi baru. Nah, disitulah saudara, ada namanya Yerusalem baru, kota Allah. Lalu Bapak turun menjadi raja. Hari ini, kalau kita bicara tentang raja, itu identik mengacu kepada Tuhan Yesus. Amin? Ya. Kenapa? Dia dirajakan oleh Bapaknya. Di mana? Di kerajaan yang dibangun oleh Yesus itu sendiri. Tapi bukan berarti dia menggantikan posisinya Allah Bapa. Enggak. Ya, enggak seperti itu. Nah, saudara, jadi idenya ini harus kita pahami. Jadi Bapak itu memang punya cita-cita membangun sebuah kerajaan, nanti isinya adalah orang-orang yang mulia, ya. Nah, saudara, perhatikan lagi ya, tadi dikatakan di sini, ya. Ide untuk membangun, ya.
Oke. Lari. Ya. Gini, ya. Pada awalnya aku berencana untuk membangun sini ya, kerajaan Allah dan warganya terdiri dari keluargaku sendiri di dalamnya. Nah, ini keinginan Bapak di sini dikatakan, aku ingin melihat mereka semua terlihat sama dengan anakku Yehova. Tidak kurang daripadanya. Itulah awal terjadinya kisah umat manusia. Saudara, ide untuk memiliki keluarga, kerajaan besar itu ternyata ada di dalam pikiran Allah Bapa. Ya, di sini dikatakan ide untuk memiliki keluarga, kerajaan besar itu dalam pikiranku. Ini kata Allah Bapa. Telah lama ada sebelum aku melahirkan anakku. Aku ingin membangun kerajaan ini untuk membuat namaku di atas semua ciptaan sebagai ungkapan kebesaranku. Aku boleh saja memiliki gagasan seperti ini karena aku adalah Allah yang maha besar, bukan? Nah, saudara, kalau ada orang protes ketika Anda menjelaskan tentang ide gagasan itu, gak ada yang bisa membantah. Kenapa? Allah bisa berbuat apa aja. Karena dia Allah yang besar, betul ya? Punya segalanya, bisa apa saja. Jadi kalau dia membangun kerajaan yang begitu mulia, begitu megah, dengan aneka ragam yang luar biasa seperti itu ide gagasannya, bisa. Kenapa? Ya karena dia Allah, amin. Dia mampu untuk melakukannya itu. Nah, saudara, untuk mengembangkannya, dimulailah dia melahirkan Yesus, lalu Yesus diberi otoritas, ya, pendelegasian, buat banyak hal. Langit, bumi, dan segala isinya. Ya, yang sering kita sebut sebagai heavenly places. Tempat-tempat di alam roh, itu masih di area kerajaan surga. Tuh, kerajaan surga, ingat nih. Nanti, saudara, ada masa ya langit lama, bumi lama, ya, dan ada masa langit baru, bumi baru. Ya, jadi langit lama, bumi lama itu bukan hanya tentang hal yang fisik atau materi yang bisa kita lihat, tapi termasuk area-area yang ada di alam roh. Ya. Jadi apa yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yesus, baik yang sudah berubah menjadi materi maupun yang masih dalam wujud roh, ya, itu ada di dalam area ya masa, yaitu langit lama, bumi lama. Dan nanti ketika semua diringkus selesai ya, setelah kerajaan 1000 tahun damai itu selesai, lalu masuklah kepada langit baru, bumi baru. Disitulah saudara, langit lama, bumi lama nggak ada. Alam roh yang lama nggak ada lagi. Kenapa? Sudah nggak dibutuhkan. Yang ada hanya yang pernah diciptakan oleh Bapa itu sendiri. Ya, nah, saudara, itu nanti kita bisa belajar ya di langit baru, bumi baru, atau sesi tentang akhir zaman. Nah, saudara, kita lanjut ya pelajaran kita. Jadi sebelum ia melahirkan Yehova, Tuhan kita, Bapa telah memiliki gagasan yang besar untuk membuat sebuah kerajaan Allah. Dalam rangka mewujudkan gagasan itulah ia melahirkan anaknya yang sulung itu sebagai permulaan penggenapan rencana besarnya itu. Nah, saudara, jadi apa yang mulai dibangun setelah dia mendirikan kerajaannya itu, dia mulai membuat sebuah keluarga yang disebut sebagai keluarga Elohim. Nah, keluarga Elohim. Lalu setelah itu Roh Kudus baru keluar meninggalkan Bapa. Split, memisahkan diri, membawa semua sifat feminim Allah Bapa ya menjadi seorang penolong bagi anak-anaknya. Coba Anda lihat ya, Roh Kudus itu tidak dilahirkan seperti Yesus. Tapi Roh Kudus dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapaknya. Anda lihat, jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya. Nah, saya tidak bicara tentang fungsinya.
Tapi bagaimana Roh Kudus itu sekarang ada dan bersama, ada di tengah-tengah kita. Ya. Dia, ya, Roh kebenaran atau penolong itu diutus oleh Bapa, ya. Dia asalnya keluar dari Bapa. Caranya seperti apa? Saudara, manusia itu adalah gambar daripada Allah. Untuk mengetahui kronologinya yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi paling tidak kita bisa belajar atau mendeteksi melalui gambarnya, ya. Kejadian 2 ayat 21 sampai ayat 22. Perhatikan di sini. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia. Nah, saudara, di sini ada persamaan antara terbentuknya perempuan bagi Adam dengan terbentuknya Roh Kudus dalam keluarga Elohim, bukan? Hawa adalah gambar dari Ibu Roh Kudus di surga. Dengan demikian terbentuklah keluarga Elohim di surga. Sebelum surga, langit dan bumi dibentuk, dan setelah mereka berkumpul, Bapak berkata kepada keluarganya. Apa yang dikatakan, saudara? Ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan aja, menurut gambarnya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak. Ada kata beranak, ya? Anak. Nah, dari kata anak. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, jadi Allah menggambar dirinya di dalam manusia. Ya, idenya dia kumpulin keluarganya, lalu dia bilang, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi karena yang ngomong ini bukan satu pribadi, tapi 3 pribadi, ketika ide gagasannya dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ketika digambar, perhatikan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, menurut gambarnya, gambar Allah, ya, ini bukan Allah tunggal, tapi Allah dalam bentuk jamak, ya, kita. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka lalu diberkati supaya apa? Beranak. Nah, saudara, jadi ketika Allah menciptakan manusia tadi itu, diciptakan sesuai dengan kondisi daripada ketika Allah berfirman, marilah kita. Ciptakan manusia menurut gambar kita. Ya, menurut gambar kita. Gambarnya siapa? Gambarnya Elohim. Jadi Allah sedang menggambar apa? Menggambar sebuah keluarga. Ya. Bahwa untuk menunjukkan keberadaan daripada Allah yang adalah keluarga itu, sekarang bisa kita lihat dari gambarnya, bukan? Ketika manusia itu diciptakannya, tadi dikatakan diciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Lalu diberkati supaya beranak pinak. Supaya beranak cucu. Muncul pertanyaan, saudara.
ketika Allah menciptakan ya manusia itu. Awalnya diciptakan yang dibuat dari debu tanah liat itu berapa orang? Berapa orang coba? Halo? Pertama kali ketika Allah menciptakan manusia itu diciptakan berapa orang? Satu, betul? Satu kan? Satu. Ini gambaran daripada Adam, itu gambaran daripada Allah Bapa, saudara. Sebelum segala sesuatu ada, yang muncul cuma satu. Betul? Nah, tapi idenya, gagasannya adalah ketika Allah menciptakan itu, di dalam benaknya Allah itu, ya, mari kita ciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar kita, maka diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Perempuan gimana? Adam laki atau perempuan? Adam laki, ada nggak? Nah, perempuannya di mana? Perempuannya di mana? Ketika Tuhan Allah, ya, suruh kasih nama, ya, suruh Adam kasih nama binatang-binatang itu sampai dia capek, kelelahan, lalu dia bubuk, ya, dia tidur. Lalu Allah operasi besar, si Adam itu diambil tulang rusuknya, betul? Dicopot, ya, lalu ditutup dengan daging kembali. Nah, lalu dibangunin. Tapi sebelum dibangunin, dari tulang rusuk itu dibangunnyalah seorang wanita. Nah, wanita itu muncul dari mana? Asalnya dari mana? Dari laki-laki. Dari dalam Adam. Bagian daripada Adam yang keluar itu perempuan. Nah, ketika mereka sudah berdua, lalu diberkati, lalu ada perintah berikutnya. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Lalu muncullah anak, ada Kain, ada Habil, ya. Karena Habil dibunuh, Kainnya kabur. Nah, akhirnya Tuhan memberi anak lagi untuk ganti Habil, yaitu Set, itu ya. Nah, kepada Adam. Ada laki, ada perempuan, lalu ada anaknya. Itu gambarnya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dia sedang menunjukkan, nih loh, ideku setelah aku melahirkan Yesus ini, sekarang aku memperkenalkan pribadiku ini kepada segala makhluk. Makanya manusia itu diciptakan supaya segala makhluk itu boleh mengetahui tentang hakikat dan keberadaan Allah. Sehingga nggak asal tafsir. Jadi kalau Anda pengen tahu tentang keberadaan Allah, kalau Anda nggak mampu melihat dalam dimensi rohnya, Anda boleh lihat dari gambarnya, betul? Nah, umpama satu kali ya, Pak Nababan itu mau memperkenalkan ya saya kepada beberapa pendeta mungkin ya. Kemarin saya pelayanan bareng nih Pak Gideon ya di apa itu namanya di Pangandaran ya, Pangandaran Cilacap. Nah, dan Cilacap dan Tasik dan sebagainya. Nah, saudara, tapi gimana caranya ya untuk menunjukkan ya Pak Gideon itu ini gitu. Kebetulan nih berapa kali ketika kita bersama ada foto kan? Nah, Pak Nababan mulai ambil handphonenya, dia buka galerinya, lalu dia, ini loh Pak Gideon, ya. Nah, yang ditunjukkan itu kan bukan Gideon aslinya. Ini kan foto, gambar saya, betul ya? Gambar saya. Ketika ditunjukkan begitu, itu si hamba Tuhan ketika dia lihat, betul, kayaknya saya kenal orang ini. Ini kayaknya teman lama saya nih. Ini kayaknya teman sekolah Alkitab saya nih. Gitu ya. Gak taunya, saudara. Ya. Kadang-kadang lucu juga ya. Ya, diundang ya satu kelompok dan sebagainya gitu. Sampai di situ ketemu teman lama.
Ketemu ke teman lama. Nah, saudara, kalau Anda memperkenalkan, tunjukkan, oh, kadang orang kaget. Lah ini kan si itu, gitu. Kok dia langsung yakin? Karena dilihat gambarnya, betul? Jadi untuk menunjukkan aslinya, kalau aslinya nggak ada, nggak kelihatan, nggak mampu Anda bawa, nggak sempet Anda bawa, Anda bisa tunjukkan gambarnya. Jadi untuk mengetahui tentang Allah itu nggak bisa main interpretasi. Kita percaya saja apa yang dikatakan oleh Allah dalam gagasannya membentuk manusia. Allah itu sedang menggambar dirinya. Karena apa? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar. Kata gambar itu ada muncul dari mulutnya Allah sendiri. Amin. Jadi yang bilang manusia itu gambarnya Allah siapa? Bukan para teolog, bukan para pendeta. Yang bilang manusia itu gambarnya Allah adalah Allah sendiri. Amin. Allah sendiri. Nah, saudara, inilah gambar Allah itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat, ya, di sini dalam materi kita dijelaskan begini. Untuk apakah, ya, Elohim membuat sebuah gambar yang serupa dengan gambar dan rupanya? Jelas, untuk membuat dirinya dikenal oleh mereka yang belum pernah melihat mereka, bukan? Betul? Nah, karena sebuah gambar dibuat agar mudah mengenali aslinya. Ini sederhana sekali. Tetapi karena ada kesalahan konsep dalam teologi orang Yahudi, maka semua orang teologi di dalam gereja Tuhan Yesus Kristus juga ikut-ikutan salah dalam menafsirkannya. Ya. Nah, saudara, karena orang Yahudi yang dikenal cuma satu, Yehova aja. Dia nggak kenal. Ya, pokoknya hanya satu, gitu loh, ya. Nah, kalau manusia dibuat menurut gambar dan rupa keluarga Elohim, kita yang belum pernah melihat Allah yang berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri itu, sekarang dapat membayangkan bahwa di surga tentu Allah itu berupa sebuah keluarga. Ada bapak, ada ibu, dan ada anaknya. Kalau Anda mungkin ya keberatan dengan istilah ibu, ganti aja perempuan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak. Ya, ada bapak, ibu, dan anaknya, yakni keluarga Elohim. Nah, saudara, di sini orang Yahudi salah mengerti. Mereka kekeh mengatakan bahwa Allah hanya satu. Yang satu itu Tuhan Allah atau disebut Yehova Elohim. Sedangkan kata Elohim itu adalah nama majemuk dari Eloah. Dan kata Eloah dipakai untuk sebutan Bapak Surgawi. Nah, saudara, nanti Anda akan mentok ya pada perdebatan tentang Allah itu jamak atau tunggal, satu atau tiga. Nah, saudara, ada beberapa ayat yang bisa kita pegang. Dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, perhatikan di sini. 1 Korintus 8 ayat 6, ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia ya segala sesuatu telah dijadikan, ya, dan yang karena Dia kita hidup. Saudara, di sini ada kata satu, ya, ada kata satu. Namun bagi kita hanya ada satu. Satu Allah. Ya, siapa yang dimaksud Allah di sini? Yaitu Bapa. Yang dari Dia berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi Allahnya berapa? Allahnya satu. Siapa itu? Mengacu kepada Bapa, pribadi Bapa. Nah,
sebenarnya yang disebut Allah sekarang ini, atau Eloah itu lebih mengacu kepada pribadi Bapa, bukan kepada Yesusnya. Nah, berikutnya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang sekarang karena Dia kita hidup. Nah, saudara, satu Allah, satu Tuhan. Jadi kalau Anda bisa split istilah ini, akan mempermudah pengenalan Anda dengan Tuhan dan Allah Bapa. Jadi Allahnya satu, yaitu Bapa. Tuhannya satu, yaitu Yesus. Ya, nah, Roh Kudus. Roh Kudus itu awalnya ada di dalam Bapa, sama seperti Hawa dulu ada di dalam Adam, lalu split keluar menjadi satu pribadi. Ya, roh yang diutus oleh Bapa. Tapi bukan hanya roh Bapa, bukan. Tapi Roh Kudus sudah menjadi sebuah pribadi. Sama seperti Hawa ketika keluar dari Adam, lalu dibangun oleh Allah menjadi satu pribadi, lalu dikasih nama perempuan atau wanita. Ya? Nah, ketika Roh Kudus keluar, Dia bawa sisi feminim daripada Allah Bapa itu. Ya, jadi sisi feminimnya ada di dalam Roh Kudus. Bapa ada sisi maskulinnya. Nah, Yesus itu adalah anaknya anaknya Bapa. Amin. Nah, 1 Timotius pasal 1 13-16. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudara, pernyataan yang dipakai oleh Paulus itu selalu luar biasa, ya. Di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus. Ya. Kalau ada kata dan, penghubungnya ini, berarti dia mau bicara tentang pribadi yang lain di hadapan Allah, ya. Kalau ini sama, dia nggak pakai kata dan, dia pakai kata atau, betul? Di hadapan Allah yang beri hidup, atau, you di hadapan Kristus Yesus. Nah, ini bisa mengandung pengertian bahwa Allah dan Kristus itu sama, betul? Nah, ini perbedaannya di sini itu. Terus ayat 15, saudara. Yang saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Nah, saudara, Anda lihat, namanya Bapak itu tinggalnya di mana? Di tempat yang tak terang, tak terhampiri. Satu orang pun nggak ada yang bisa melihat Bapak. Nggak pernah ada satu orang pun yang pernah melihat Bapak. Nggak ada. Secara kasat mata langsung gitu. Nggak ada, saudara. Kecuali dalam vision, ya. Dalam vision pun kadang-kadang, ya, mereka hanya melihat kadang-kadang sebagian daripada anggota tubuh daripada si Bapak itu. Ada yang melihat kaki besar gitu, ya. Nah, ada yang melihat tangan yang besar dan sebagainya. Karena Bapak itu sangat besar, maka dia menunjukkan ini kebesarannya. Dipakai gambar-gambar, ya, visualisasi yang bisa dilihat dalam vision atau penglihatan sebagai wujud kebesarannya, kaki yang besar, tangan yang besar, hati yang luas dan sebagainya. Sehingga mereka bisa melihat, oh Bapak itu begini. Hanya sebatas itu. Tapi mereka nggak bisa melihat Bapak secara kasat mata. Dari perjanjian sampai perjanjian baru, saudara. Ya, sampai akhirnya Yesus datang memperkenalkan Bapaknya kepada semua orang. Caranya gimana? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapak.
Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, ayat itu sering ditafsirkan tuh. Bapa dan Yesus itu sudah menyatu. Ya Bapa ya Yesus. Enggak. Ya. Nah, Yesus itu memanifestasikan sebagai representatif Bapa di dunia ini. Kalau engkau melihat pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ini bukan ideku, tapi ini ide Bapakku. Dia selalu mengkaitkan dirinya dengan Bapaknya supaya manusia atau makhluk-makhluk yang belum pernah ketemu dan nggak bisa melihat Bapak di tempat yang tak terhampiri itu bisa melihat Bapak melalui Yesus. Ya. Jadi Yesus itu gambarnya Bapak. Itu. Ya. Nah, umpama ya, saya punya anak. Ada beberapa orang kadang-kadang ya, ketika anak saya jalan dengan dia, lalu ada yang bilang, "Ini anaknya, Pak. Kok kamu bilang anak saya?" "Mirip, Pak." Mirip, Pak. Nah, ada kemiripan tuh. Ya, mungkin hanya hidungnya, mungkin hanya matanya, atau mungkin hanya alisnya gitu ya. Nah, mungkin orang bisa melihat nih, ini kayaknya anaknya. Ya, bisa melihat dari situ. Yesus bisa memanifestasikan, memperkenalkan Bapaknya dengan apa? Dengan apa yang dia lakukan. Tentang karakter Bapak yang ada di dalam Yesus. Ya, sehingga orang bisa melihat karakter Bapak melalui karakternya Yesus. Ya. Ada bapak, ya ada anak. Seperti itu. Bapaknya jahat, biasanya anaknya juga masih mewarisi jahat. Seperti itu. Ya, nggak heran siapa itu bapaknya. Nah, Yesus memperkenalkan, Bapakku itu seperti aku. Bukan berarti Bapak itu adalah aku. Panjang ya. Tentang bagaimana dia memulai untuk membangun sebuah kerajaan itu. Dia perkenalkan dulu, karena nggak ada orang yang mampu untuk mengenal dia. Dia lakukan dulu melalui Yesus. Tuh. Kenapa sekarang Yesus yang harus menyatakan kepada manusia tentang hakikat atau keberadaan Bapa itu? Karena manusia ketika diciptakan menurut gambar Allah itu rusak, betul? Sehingga semua makhluk nggak bisa melihat citra atau pribadi Allah di dalam manusia itu. Manusia nggak mampu untuk menunjukkan Allah itu seperti apa. Betul? Nah, oleh karena itu Yesus datang. Sekarang dia menunjukkan. Kenapa? Yesus nggak pernah jatuh dalam dosa. Dia masih membawa identitas daripada Bapa itu bisa diperkenalkan melalui Yesus. Nah, saudara, jadi apa yang kita baca tadi ya, dalam 1 Timotius tadi, Allah yang manakah sebenarnya yang dibahas oleh Paulus dalam surat 1 Timotius 1 ayat 13 ini? Itu adalah Allah Bapa. Dia satu-satunya yang tidak pernah takluk kepada maut bersama dengan Roh Kudus tentunya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan ya, bahwa di bumi ini ada kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan di bumi juga model daripada kerajaan Allah. Ini kata Allah Bapa, saudara. Kerajaan di bumi sebenarnya hanyalah sebuah model kerajaan Allah yang besar di masa depan, anakku. Ya, aku membuat model dan kemudian membuat yang asli di masa yang akan datang. Seperti anakku, ia bereksperimen untuk membuat kreasi pertama di bumi menggunakan berbagai macam hewan sebagai model untuk kemudian melakukan yang sempurna dalam bentuk manusia. Ya, jadi semua yang terjadi di muka bumi itu hanya model. Markus 1 ayat 15. Ya, Markus 1:15 katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Nah, baca juga dalam Markus 1:14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah
kepada Injil. Nah, saudara, dari semula Yohanes Pembaptis menyebutkan kerajaan yang akan datang adalah kerajaan Allah. Demikian pula setelah ia ditangkap, Tuhan Yesus terus memberitakan Yohanes dengan menyerukan kerajaan Allah sudah dekat. Tapi Tuhan Yesus kemudian mengganti sebutan kerajaan itu dengan kata kerajaan surga. Mengapa? Nah, saudara kita lihat ya. Kenapa kadang-kadang Alkitab menulis ada kerajaan Allah, tapi kadang-kadang juga ada istilah tentang kerajaan surga. Coba lihat Matius pasal 14, ayat pasal 4, ayat 15 sampai ayat 17. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, ada istilah kerajaan Allah dan ada kerajaan surga. Nah, terus saudara ya, perhatikan lagi. Nah, di sini kerajaan surga adalah kerajaan di atas bumi ini, tetapi yang tunduk kepada pemerintahan di surga. Ini sebagai tandingan terhadap sistem kerajaan dunia yang tunduk kepada si Lucifer. Nanti, ya, nah, sesudah Tuhan Yesus diangkat sebagai raja di atas segala raja di bumi, barulah ia akan menyerahkan kerajaan surga ini ke tangan Allah Bapa. Namanya akan berubah lagi menjadi kerajaan Allah. Kerajaan Allah lebih besar dari kerajaan surga. Karena kemudian mencakup semua bagian yang di luar kerajaan yang ada di bumi ini. Nah, saudara, jadi dari apa yang kita bahas, ya, paling enggak kita mulai menangkap, mengerti dulu nih tentang ide gagasan. Kenapa harus dijelaskan begitu rumit sedikit ya? Mungkin Anda mulai bingung, ini larinya kemana ya? Nah, saudara, memang ya harus kronologinya, ya, siapa yang berperan, itu harus dimunculkan dulu nih. Siapa yang terlibat, ya, tujuannya apa, ya, dan bagaimana. Nah, tadi akhirnya kita lihat ya, bahwa ketika Tuhan Yesus di muka bumi, dia menyebut atau memperkenalkan ada satu kerajaan. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah telah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah telah dekat. Yang diperkenalkan kerajaan siapa? Kerajaan Bapaknya. Kerajaan Allah, betul? Nah, saudara, tapi satu kali Yesus memperkenalkan satu lagi. Ada yang namanya kerajaan surga. Buat apa kerajaan surga itu? Saudara, kita tahu ketika iblis dilempar ke muka bumi, dia membangun sebuah sistem yang namanya dunia. Jadi Anda harus bisa membedakan antara bumi dan dunia. Ya, bumi itu tempat tanahnya, fisiknya. Dunia itu adalah sistem. Siapa yang menciptakan dunia ini? Yang menciptakan sistem dunia ini siapa? Bukan Allah. Yang menciptakan sistem dunia itu adalah Lucifer, si iblis. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Yang dimaksud oleh Tuhan apa? Sistemnya. Ya, jangan menjadi duniawi. Kenapa enggak dikatakan jangan menjadi bumi gitu ya? Ya, jadi duniawi. Ya, itu lebih bicara kepada pengaruh. Sifatmu yang berubah, betul? Nah, ini disebut duniawi. Lawannya apa? Rohani, betul? Kerajaan surga itu dibawa oleh Tuhan Yesus.
karena memang dia yang punya. Ya, dibawa oleh Tuhan Yesus turun ke bumi untuk menjadi tandingan. Ya, untuk menjadi tandingan bagi si iblis yang telah membangun satu kerajaan namanya dunia itu. Nah, ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bukan hanya diselamatkan tok. Dia menyelamatkan Anda dan memindahkan Anda dari daerah maut ke daerah hidup, betul? Namanya dipindahkan, artinya pasti pindah tempat. Yang satu dibilang daerah maut, yang satu dibilang daerah hidup. Daerah maut itu di mana? Daerah maut itu di dunia ini. Karena penguasanya adalah si maut itu. Itu daerahnya dia. Itu teritorialnya dia. Disebut wilayah atau daerah maut. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang kita dipindahkan ke daerah hidup. Daerah hidup itu di mana? Di dalam Yesus ada hidup. Di tempat yang disediakan oleh Yesus. Di kerajaan surga. Pindah. Pindah di kerajaannya Yesus. Nah, banyak orang kadang-kadang tidak menyadari ketika sudah bertobat, dia sudah pindah kerajaan. Sehingga walaupun dia sudah pindah di satu tempat yang berbeda, tapi sistemnya yang dibawa, yang diterapkan, tetap sistem yang lama. Nah, kalau dia mulai nyadar, dia buang sistem yang lama itu. Kenapa orang yang percaya itu perlu dibaptis, saudara? Dibaptis itu bukan untuk supaya Anda selamat masuk surga, bukan. Anda masuk surga cukup percaya kepada Yesus, betul? Dengan iman. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, Anda masuk surga. Contoh penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Dibaptis enggak? Enggak. Masuk surga enggak? Masuk. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang menjelaskan tentang baptisan tuh. Ayo baptis supaya kamu masuk surga. Bukan. Baptis bukan masalah masuk surga atau enggak. Masuk surga itu syaratnya cuma satu. Di bawah kolong langit itu hanya ada satu nama. Ya. Yang bisa menyelamatkan Anda. Mengaku percaya kepada satu nama, yaitu nama Yesus itu. Barang siapa berseru kepada nama Yesus, akan diselamatkan. Betul? Nangkep ya? Nah, jadi masalah selamat, itu masalah percaya dan mau ngaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi kenapa harus dibaptis? Dibaptis itu, sebenarnya Anda sedang dijelaskan. Kamu mau ikut Yesus. Kamu nggak bisa tinggal di kerajaan surga masih pakai sistem yang lama, sistem dunia. Tinggalkan dunia itu, betul? Makanya dibaptis. Dibaptis itu sebenarnya dibunuh. Apanya yang dibunuh? Keinginanmu yang lama itu loh. Keterikatanmu dengan sistem dunia itu harus ditinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Betul? Nah, setelah dibaptis gitu ya, lalu kadang-kadang kita ajak nyanyi haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia haleluya. Ku mau sorak tentang dia haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru di dalam Yesus. Lalu kadang-kadang saya salamin ya, setiap kami habis baptis orang. Selamat Anda sekarang warga negara kerajaan surga. Ya. Nah, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 kalau Anda baca nanti ya. Saya nggak tampilkan.
setelah engkau dibangkitkan bersama dengan Yesus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Yesus ada. Betul? Artinya apa? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Sistem yang kita pakai, bukan sistem dunia lagi, tapi sistem kerajaan surga sekarang. Karena di dalam kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus sebagai tandingan daripada kerajaan dunia ini, punya sistem sendiri. Sistemnya beda. Kalau Anda masih menggunakan sistem dunia, sementara Anda tinggal di kerajaan surga, Anda akan tersandung-sandung, betul? Coba nih ya, kalau Anda pindah ke Amerika, lalu Anda masih berpikir, ya, aturan Indonesia itulah yang Anda pakai, Anda gunakan, ya, Anda terapkan ketika Anda ke Amerika. Contoh salah satu adalah cara berkendaraan. Di Indonesia, semua mobil yang melaju pasti ada di lajur kiri, betul? Di Amerika beda. Mobil kalau melaju di lajur kanan. Ya, Anda nggak bisa aku kan orang Indonesia. Kalau orang bule, orang barat, ya silahkan melaju di kanan. Saya orang Indonesia, bawa mobil di Amerika, lalu Anda melaju dengan kencang sekali, ya. Di sebelah kiri apa yang terjadi? Tabrakan di sana, melanggar aturan. Aturannya beda. Nah, kalau Anda sudah tinggal di kerajaan surga, kenapa hidup Anda kadang-kadang nabrak sana, nabrak sini, mentok sana, mentok sini? Tersiok-siok. Ya. Mengalami masalah ini, masalah itu. Coba cek. Anda sudah mengenakan dan memakai sistem kerajaan surga, atau di kerajaan surga Anda masih menggunakan atau mengenakan sistem duniawi? Itu harus di-reset semuanya. Makanya setelah dibaptis, pikirkan. Ya. Nah, di kerajaan surga itu gampang, saudara. Ingat ya pelajaran awal. Yesus mengajar murid-muridnya. Apa yang nggak mungkin dilakukan di kerajaan dunia ini, bisa Anda lakukan dengan mudah di kerajaan surga. Salah satunya berjalan di atas air itu loh. Seperti yang Yesus lakukan itu. Tapi Petrus ya mencoba seperti Yesus. Tapi pakai konsep duniawinya, tenggelam. Nggak bisa diterapkan ada di situ. Nah, saudara, karena kerajaan surga dan kerajaan dunia itu nggak sama, nggak bisa berjalan bareng. Itu tandingannya. Dalam pertandingan mereka fight, ya, berjuang. Untuk apa? Untuk menang. Siapa yang menang? Kerajaan surga atau kerajaan dunia? Itu tergantung, saudara. Yesus sudah memperkenalkan ya tentang kerajaan Bapa, disebut kerajaan Allah, dan dia juga memberitahu kepada kita, aku datang membawa satu kerajaan, namanya kerajaan surga. Nah, dalam materi kita tadi dikatakan, nanti saudara akhirnya, ya, kerajaan Yesus itu akan masuk ke dalam kerajaan Bapaknya kembali. Sehingga Bapak menjadi yang utama. Supaya apa? Supaya Anda tahu kenapa Bapak bikin kerajaan begitu wow. Ya, oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya.